Selamat pagi anak-anak min 1 Purbalingga. Nah, hari ini kita akan belajar di bab 1, yakni tentang pecahan. Kemudian kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antar pecahan. Nah, pecahan itu memiliki berbagai bentuk. Bentuk-bentuk tersebut berhubungan satu sama lain. Pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk lainnya. Begitu pula sebaliknya. Berikut akan dipelajari cara mengubah bentuk suatu pecahan ke bentuk pecahan-pecahan yang lainnya. Nah, kita nantinya akan membahas 3 untuk cara mengubah pecahan. Yang pertama adalah kita akan pelajari mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Yang ketiga, kita akan mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas untuk yang poin pertama adalah mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Nah, kalau kemarin kita sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis pecahan, itu kan ada pecahan biasa. Kalau pecahan biasa itu nantinya akan dirubah menjadi pecahan dalam bentuk desimal. Nah, caranya adalah dengan mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, atau 1000. Nah, ini contohnya adalah pecahan biasanya. Kita ambil contoh yakni 1/5. Nah, dari 1/5 ini yang awalnya pecahan biasa 1/5, kemudian nanti dijadikan pecahan desimal jadinya 0,2. Nah, kok bisa sih dapat 0,2 itu dari mana? Nah, kita akan pelajari dari sini. Nah, caranya yang pertama adalah dengan metode perkalian. Yang kedua dengan metode pembagian. Nah, kita akan bahas mengenai metode perkalian. Jadi di situ pertanyaannya adalah pecahan biasa 1/5. Kenapa bisa jadi pecahan desimal 0,2? Caranya dengan metode perkalian seperti ini. 1/5 sama dengan, nah kita catat lagi 1/5, tetapi kita buat yang angka 10 ini adalah dia penyebut angka 10, karena untuk bisa merubah ke bentuk desimal itu penyebutnya kalau enggak 10, 100, atau 1000 ya, seperti itu, atau kelipatannya. Nah, gimana sih 5 ini agar penyebutnya bisa jadi 10? Nah, caranya adalah gini. Nah, 10 dibagi 5 jadi sama dengan 2. Nah, penyebutnya itu 10, kemudian bilangan penyebutnya yang terakhir adalah angka 5. Jadi 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi metode perkaliannya masing-masing yang pembilang dikalikan 2, yang penyebut juga dikalikan 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya yakni 2/10. Hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian per 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, yang dijadikan acuannya adalah ini ya, penyebutnya 10. Nah, kalau seperti ini 2/10 itu kalau dijadikan desimal adalah 0,2. Nah, 0,2 ya. Kemarin sudah dijelaskan mengenai pecahan desimal. Depannya ada angka. Jika lebih kecil berarti depannya 0. Jika pembilangnya lebih kecil depannya 0. Kemudian koma, ada koma 2 karena nilai pembilangnya adalah 2. Kemudian cara yang kedua. Nah, kita akan lihat cara yang kedua yakni dengan metode pembagian. Nah, metode pembagian dilihat dari soalnya adalah pecahan biasa 1/5. Caranya adalah dengan membagi 1 dibagi 5. Nah, kira-kira kalau 1 dibagi 5 bisa nggak ya? Nah, caranya dengan metode pembagian seperti ini.
1 dibagi 5, karena 1 itu nilainya lebih kecil daripada angka 5, maka dia harus menurunkan angka 0. Maka di depannya harus hasilnya di depannya itu ada angka 0. Ada angka 0. Jadi diturunkan hasilnya jadi 10, yang awalnya 1 karena dia nggak bisa dibagi jadinya ditambahkan 0, tapi hasilnya juga harus 0. Setelah itu diikuti dengan tanda koma. Nah, dari 1 berubah menjadi angka 10. Kalau 10 dibagi 5 bisa nggak ya? Nah, ternyata 10 bagi 5 itu bisa. Jadi 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Nah, 5 kali 10 hasilnya 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian dilakukan pengurangan, hasilnya 0. Jadi dengan metode pembagian 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Kalau yang tadi kebalikannya ya, kalau tadi pecahan biasa ke bentuk desimal, kalau yang kedua ini dibalik, mengubah pecahan desimal yang 0, sekian-sekian dijadikan per, ya 1/5 atau 3/4 atau sekian. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai yang pertama adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang seperti apa, kemudian nanti harus bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, dapat dilakukan melalui tahap-tahap di bawah ini, yakni dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu dengan penyebutnya itu dijadikan angka 10, 100 atau 1000. Nah, misal salah satu contohnya adalah 0,75. Nah, 0,75 ini harus dijadikan pecahan biasa. Maka berapa sih kalau dijadikan pecahan biasa? Nah, ini pecahan biasanya adalah 3/4. Dapatnya dari mana 3/4? Nah, caranya seperti ini. Nah, dengan metode pembagian. Nah, ini kita tampilkan terlebih dahulu 0,75. 0,75 itu sama dengan 75 dibagi dengan 100. Nah, 100-nya itu tadi dilihat dari penyebutnya ya. Penyebutnya itu kalau nggak pakai 10 ya pakai 100 atau 1000. Nah, karena 0,75 maka dia pakainya penyebut yang 100, maka atasnya adalah 75. Pembilangnya 75, penyebutnya 100. Nah, untuk dapat 175 per 100 itu gimana caranya? Kita harus bisa mendapatkan pembagi yang sama. Nah, ambil pembagi yang sama. Itu kira-kira angka berapa yang bisa sama-sama dibagi? 75 juga. 75 per 100. Nah, ambil pembagi yang sama, misal yang paling besar ya pembaginya ya, kecuali kalau dibagi 75 100-nya tidak bisa, maka yang lebih mendekati adalah angka 25 dibagi 25, pembilangnya dibagi 25 dari 75 per 100, pembilangnya 75 dibagi 25 itu hasilnya 3, kemudian 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3/4. Nah, kita akan bahas untuk yang poin ketiga yakni mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu merupakan pecahan biasa yang disederhanakan. Pecahan biasa tidak selalu memiliki pembilang yang lebih kecil dari penyebut. Pecahan yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebut dapat disederhanakan menjadi pecahan campuran. Nah, ini adalah pecahan biasa yang nantinya akan dirubah menjadi
pecahan campuran. Nah, ini kita ambil contohnya adalah pecahan biasa untuk tipe yang pecahan tidak murni karena nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Pembilangnya angka 15, penyebutnya hanya ada angka di bawahnya yakni 15. Nah, nanti untuk pecahan biasanya nanti hasilnya adalah 3/4. Nah, dari mana itu kok bisa dapat 3/4? Nah, akan kita bahas lebih lanjut caranya seperti ini. Caranya adalah dengan metode pembagian. Nah, ini ya, misal 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 itu tidak bisa. Secara otomatis diturunkan lagi angka di bawahnya. Di bawahnya 15, 14 tidak bisa. 13 bagi 4 juga tidak bisa. Di bawahnya 13, 12. Nah, 12 dibagi 4 berapa? Bisa ya. Hasilnya adalah angka 3. Nah, hasilnya adalah angka 3. Hasilnya angka 3, maka 3 kali 4 adalah 12. Dari yang awalnya nilai pembilang 15 dikurangin hasil dari perkalian 4 kali 3 12, hasilnya adalah 3. Maka di sini sudah ditunjukkan oleh anak panah. Nah, hasil pembaginya itu nanti kita ambil yang poin di depannya, angka 3 yang warna merah diambil. Kemudian sisa dari perhitungan tadi, sisa pengurangan, hasil pengurangan terakhir itu ada berapa? Ada 3 yang warnanya ungu, kita taruh di atas per. Nah, pernya itu berapa? Pembaginya itu ternyata angka 4, jadinya ini 4. Maka hasilnya adalah 3/4. Nah, itu tadi kalian sudah belajar mengenai mengubah bentuk pecahan ya, dari macam-macam. Jadi kita nanti akan melakukan latihan soal. Yang pertama, latihan soalnya adalah mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Contohnya adalah 9/25 sama dengan berapa. Kemudian yang kedua, mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. 0,5 sama dengan berapa per berapa. Kemudian yang nomor 3, mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan biasanya kita ambil pembilangnya lebih tinggi, yakni angka 78, dan angka penyebutnya 23. Nah, sama dengan nanti kalian bisa rubah dari menjadi bentuk pecahan campuran, jadi nanti ada bilangan asli plus pecahan biasa. Seperti itu anak-anak bisa mengerjakan di rumah. Kemudian nanti juga silahkan dikirim melalui WA. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan kelasnya. Dikerjakan dengan sebaik mungkin karena latihan soalnya juga hanya sedikit. Jika ada yang tidak paham, nanti bisa WA ke nomornya Bu Rahmi. Oke, sekian untuk pembelajaran matematika kali ini. Semoga saja kalian dalam keadaan sehat. Semoga saja diberikan pemahaman yang lebih mengenai pembelajaran matematika pada hari ini. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.